Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan nikmatnya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Febrian dari kelas 11-12, dan di sini saya akan memaparkan salah satu materi di Kupas kali ini, yaitu mengisi kegiatan positif di bulan Ramadan. Teman-teman pasti tahu bulan Ramadan, pengertian bulan Ramadan adalah bulan suci umat Islam yang penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Di bulan inilah umat Islam menjalankan ibadah puasa sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman, betapa pentingnya kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan positif. Karena jika Ramadan dilewati tanpa kegiatan yang bermanfaat, kita akan rugi. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang merugi adalah yang bertemu Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Ramadan bukan hanya bagaimana kita menahan rasa lapar, rasa haus, tapi bagaimana kita melatih kesabaran kita, mengendalikan diri kita, kepedulian sosial, peningkatan iman dan takwa yang akan dilakukan di bulan suci ini. Di saat kita hanya menahan lapar, tapi tidak menahan nafsu, sama saja percuma, karena ini adalah bulan suci yang penuh ampunan. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita isi di bulan yang suci ini. Pertama adalah meningkatkan ibadah kita. Sholat tepat waktu dan berjamaah. Di saat adzan dikumandangkan, cepat ambil wudhu, langsung sholat ataupun pergi ke masjid bagi yang ikhwan dan akhwat melaksanakan sholat di rumah. Sholat tarawih. Meskipun sholat tarawih ini bersifat sunnah, tapi kalaupun kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala. Di saat bulan suci ini, pahala dilipat gandakan. Kemudian, tadarus Al-Quran. Kalian targetkan di satu bulan ini hafal 30 juz, mungkin 3 juz. Karena di setiap kalian habis sahur, kalian coba untuk tadarusan begitu. Dan jangan lupa zikir dan doa. Perbanyak doa-doa kalian, perbanyak keinginan-keinginan kalian. Berceritalah kepada Allah, dan juga itikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Selain kita meningkatkan ibadah kita, tentunya kita harus meningkatkan dalam bersosialisasi. Jangan hanya diam di rumah. Pertama, berbagi takjil. Sisihkan uang kalian, sisihkan harta kalian, dan berbagilah takjil kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang berpuasa ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kemudian sedekah kepada yang membutuhkan. Kembali lagi, sisihkan kembali harta kalian, karena sesungguhnya harta kita adalah ada sedikit milik orang lain gitu teman-teman. Jadi 1%, 2% kalian berikan ke yang membutuhkan. Kemudian membantu orang tua di rumah. Di saat kalian di rumah, bantulah orang tua mencuci baju dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, menyiapkan makanan-makanan untuk
untuk buka gitu ya, untuk makan sahur, dan juga jangan lupa ikut kegiatan bakti sosial. Jika di kampung kalian ada bakti sosial, ikutlah bersosialisasi dengan mereka. Setelah itu, pengembangan diri. Jangan lupa untuk membaca buku Islami, juga mengikuti kajian atau ceramah. Ikutilah kajian-kajian yang ada di lingkungan sekitar, kemudian mengurangi main game berlebihan. Nah, jangan membuat di bulan suci ini kalian malah banyak main game. Misalkan ke teman-teman kalian, ayo sini main FF, sini main atau mabar ML. Teman-teman, sekarang kita fokuskan ke ibadah terlebih dahulu. Dan juga membuat target ibadah harian. Bagaimana? Pertama, contohnya adalah 1 hari 1 juz atau sesuai kemampuan kalian. Mampunya bagaimana? Atau misalkan 1 hari ini aku harus hafal ini. Itu adalah contoh targetnya. Sedekah setiap hari, sedekahkan harta kalian 1.000, 2.000 kepada orang yang membutuhkan, ke masjid, ataupun sedekah subuh. Dan juga menghafal 1 ayat per hari. Hafalkan 1 ayat per hari, dan itulah sebuah targetnya. Yang terakhir adalah menjaga perilaku. Ramadan ini bukan hanya soal ibadah fisik, tapi juga menjaga lisan, tidak berkata kasar atau malah gibah. Ya, membicarakan kekurangan orang lain, membicarakan orang lain, dan kita harus menjaga pandangan kita, jaga pandangan kita, dan jangan malah gimana emosi kita itu berlebihan. Tahan emosi kita, sabar, dan teruslah tahan emosi. Dan juga media sosial, hindari konten negatif. Seringkali di media sosial itu berseluyuran konten-konten negatif. Pilihlah konten-konten yang positif dan skip aja kalau ada konten negatif. Setelah kalian melakukan itu, pasti ada manfaat dalam mengisi Ramadan dengan positif. Pertama itu kita akan mendapatkan hati yang lebih tenang, disiplin kita meningkat selama 1 bulan dan nantinya akan berkelanjutan ke hari-hari berikutnya. Hubungan dengan Allah lebih dekat, terbiasa melakukan kebaikan dan membentuk karakter yang disiplin dan yang lebih baik. Kesimpulannya adalah Ramadan adalah bulan kita melatih diri kita. Jika kita bisa memperbaiki diri selama 30 hari, maka kebiasaan baik itu bisa lanjut setelah Ramadan dan akan berlanjut terus-menerus ke hari-hari berikutnya. Maka dari itu, jangan sia-siakan bulan suci ini. Lakukan hal-hal positif di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.